Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kalinya ya bikin vlog waktu hujan-hujan gini. Eksperimen. Ya, siapa tahu bisa. Kalau sudah sering lihat videonya penulis ya pasti tahu lah kalau penulis ini ngerekam videonya pakai gaya Tarsan ya. Tapi ada unggulnya loh ya. Pakai HP ngerekam itu gambar bisa terang ya. Kalau yang perhatikan videonya penulis mungkin tahu ya. Kalau situasi malam sekalipun jadi kelihatan lebih terang daripada kalau pakai daripada videonya mereka-mereka yang pakai GoPro macam-macam. Ya karena di HP kecepatan rekamnya bisa FPS-nya bisa turun drastis ya, nggak kayak kalau kamera iCam action kamera. Ya moga-moga aja lancar, amin. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal shock breaker. Kenapa bahas shock breaker? Soalnya barusan penulis bahas soal suspensi pernya suspensi linear dan progresif. Yang namanya suspensi itu tidak lepas dari shock breaker. Shock breaker gimana yang bagus? Mungkin sebelumnya penulis pernah jelaskan. Nah, sekarang ini yang lebih fokus adalah suspensi Jepang, KYB. Suspensi yang banyak dipakai di motor di Indonesia. Mungkin Showa juga, atau barangkali pabrik Showa sama KYB ini sudah dilebur jadi satu ya, yang nggak tahu lagi ya. Soalnya dua-duanya kayak punya Astra ya. Yang Showa punya Astra, yang KYB punya Astra. Nggak heran kalau misalnya nanti dilebur. Toh barang produksinya, teknologinya sama-sama kuno ya. Itu loh yang pakai pipa kelingan pinggir itu khas gitu loh. Pipa yang lebih kecil dari merek di pasaran, warnanya nggak gilap, logamnya kayak seng ya, habis itulah kelihatan agak bagus karena dilapisi plastik. Tapi yang namanya plastik kalah lah dengan yang bentuk besi. Yang membuat penulis ingin buat video ini sampai maksa hujan-hujan ngerekam video adalah karena penulis lihat jengkel ya, lihat videonya ketika suspensi NMAX ini dibongkar. Suspensi tabung ya, punya penulis ini kan ada tabungnya yang orinya itu. Nilainya luar biasa ya, 1,3 juta barunya, 1,3 juta lebih ya. Yamaha juga jualan versi yang lebih empuk, sama dicat hitam semua, disebut KYB Ultimate ya. Jadi ini ada shock breakernya Astri Aster ya, motor lama ini ya. Kita lihat detailnya. Ini ada kelinganya di tengah ini. Ini banyak kayak bagus ya, gilap ya. Sementara itu yang sekarang ini KYB Ultimate Series, harga 2,165, mahal ya. Fotonya kayak gini. Ini detail, lihat dari dekat KYB Ultimate ya. Nah, di sini loh ada kelingan. Wes, ya mau bilang apa ya? Ini juga fotonya foto males-malesan ya, di mirror ya. Nah, lihat aja pelintirannya, pernya itu loh. Kok arahnya bisa kebalikan gini? Mana ya? Perasaan pelintirannya per itu kiri dan kanan sama, ini kok beda? Wis entahlah wis.
tapi yang jelas barangnya jelek ya. Jadi ulirannya pakai model kayak gini, ada kelingan kayak gini ya. Bisa jadi ini produknya nggak beda dengan yang KYB bawaannya NMAX ya. Bedanya dengan yang versi biasa itu ya apa ya, catnya tok, kualitasnya sama jeleknya, finishing sama jeleknya ya. Rasanya dalaman ya sama saja, cuma lebih empuk. Lebih empuk artinya lebih gampang jedok, karena bukan karena empuknya ya, tapi karena desain suspensinya. Suspensi itu kan yang genah, itu yang bener itu buatnya kan ya, ada hambatannya. Sementara yang suspensinya NMAX itu wah wis acur-acuran. Masa ya suspensi baru nyis, baru beberapa ratus kilometer itu sudah kayak suspensi rusak, hambatannya hampir nggak ada. Kalau misalnya suspensi habis kepakai 5.000 km ya wajar lah, emang kualitas pabrikan kayak gitu, pabrikan lokal ya, pabrikan motor lokal emang nggak becus bikin suspensi ya. Kalau 500 km 5.000 km wajar lah. Ini belum 500 km sudah nggak ada hambatan suspensinya. Kan ini artinya memang sudah didesain dari awal ini suspensi parah. Jadi ya, yang namanya suspensi itu adalah kerjasama dari shock breaker dan per. Per itu ukurannya harus pas, entah itu linear atau progresif ya, wis terserah pabriknya, yang penting harus pas. Terus hambatannya shock breaker ini berfungsi menghambat gerakan suspensi ya, biar nggak keterusan, biar nggak ngembun. Parah ngembun. Jadi biar geraknya nggak keterusan, si suspensi ini harus ada hambatannya. Jadi hambatan ini ya tentunya nggak boleh sampai logaritmik gitu, tapi ya namanya suspensi murahan ya, logaritmik biasanya. Kalau suspensi bagus sih nggak logaritmik, tapi begitu nyampe titik tertentu dia reset lagi mulai dari nol. Jadi garisnya terpatah lah gitulah. Nanti penulis pakai contoh Ohlins ya biar jelas ya. Kalau pakai contoh Koyabe ya hancur, suspensi jelek kok jadikan contoh. Oh ya, penulis juga pernah ya bahas suspensi jelek dijadikan suspensi bagus dianggap jelek, malah dikonversi jadi yang jadi kayak punya KYB. Wah wis hancur lah wis. Keras ya ini, jadi masuknya keras, keluarnya keras, jadi ini yang disebut klep mampet ya guys ya, seperti ini nggak bisa gerak. Jadi dia saat masuknya keras, baliknya juga jedak ya, kayak gitu. Entah ya SS bagaimana cara berpikirnya. Setan apa yang merasukimu? Tukang sekok ya, apa sih judulnya, dukun sekok yang konversi suspensi ISS dijadikan kayak suspensi suspensi KYB.
dibuat ngeslong di satu arah. Wah, bisa ngawur. Soalnya penulis pernah punya ISS ya, masih ISS murah, ISS GTG. Itu suspensi yang paling nyaman lah ya, nyamannya wis sama persis kayak suspensi bawaan Suzuki Spin. Suzuki Spin itu empuk, enak dipakai kencang ya, empuk. Enggak 100% sama dengan punyanya Suzuki Spin, tapi ya setara lah wis. Hampir nggak ada bedanya, cuma misalnya yang di Suzuki Spin itu di kecepatan segini getar, terus yang di ISS enak mulus, sementara itu di kecepatan lain pakai ISS itu getar, goncangannya terasa, tapi di Spin nggak terasa ya wis. Jadi ada replace loh, enak di sini nggak enak di sini, kayak gitu bedanya ISS dengan punyanya Suzuki Spin. Empuk ya, apalagi sebelumnya punya Honda. Aduh, entah punya Honda itu saat punya Showa atau KIB, tapi ya sama saja wong ya, bentuknya kayak gitu semua kan. Suspensinya motor Matic Jepang itu elek ya, beda ya dengan kalau impor. Ya jadi dah kabut. Ini penulis kebetulan pakai maskernya masker bukan kain ya, pakai masker bedah. Wah, nggak enak kalau dipakai sepeda motoran itu. Kuatnya loh, lari ke helm, ke kacamata, itu membutakan pandangan ya. Anehnya orang pakai face shield dibebaskan, orang pakai helm ditangkepi kalau nggak ketahuan nggak pakai masker. Aneh ya, tapi ya itulah Indonesia. Seakan-akan face shield itu bisa melindungi, masker helm itu nggak melindungi. Ya padahal sama-sama nggak melindungi, masker pun nggak melindungi. Ya wis, terus itu di luar topik. Nah, hambatan itu harus pas. Pas itu gimana? Pas itu ya ada istilahnya apa ya, kalau di suspensi itu critical damping kalau nggak salah istilahnya. Jadi critical damping itu ngepas. Hambatan suspensinya pas sesuai dengan pernya. Jadi begitu dipakai, mentulnya langsung satu kali hilang. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan. Itu critical damping. Nah, untuk kenyamanan agak dirilekkan, mentulnya 2 kali lah. Tapi itu maksimal, nggak boleh sampai lebih. Sementara yang untuk sport lebih cepat, setengah ayunan naik sudah balik balik siap lagi. Jadi tujuannya kan, kalau suspensi dihambat gerakannya itu biar kalau sudah nemu permukaan nggak rata yang lain, dia sudah siap gitu loh. Gak sih mentul-mentul gitu terus kena lagi. Selesai tumpuk-tumpuk, akhirnya motor bisa loncat-loncat. Jadi kalau motor itu suspensi standarnya hambatannya hampir nggak ada, resikonya adalah motor itu jadi loncat-loncat, masih empuk, masih keras, loncat-loncat kalau lewat jalan nggak rata. Jadi dipakai kencang pun ya nggak stabil walau pernya keras. Kalau misalnya hambatan suspensinya nggak ada, wajib pengen motor stabil, hambatan suspensi wajib ada. Kalau nggak ada hambatan suspensi sama sekali, masih dibuat paling keras sekalipun cek mentul-mentul gak karuan, sulit dikendalikan. Makanya shock breaker itu penting. Itu satu ya, soal shock breaker ya, jelas ya. Shock breakernya NMAX yang bawaan ini ke dalam kondisi nyis. Penulis beli Juli
suspensinya juga dibuat bulan Juli, apa gak nyis kayak apa ayo. Sak baru-barunya suspensi tapi wis elek parah ya. Kalau yang ini sudah penulis sering jelaskan sebelumnya. Jadi hambatan suspensi yang kurang dari suspensi bawaan NMAX ini bolak balik penulis cerita. Kabur lagi. Susah ini ya, masker ini bikin bikin nggak aman ya. Berkendara kalau helmnya berkabut gini kan bahaya. Nah, satu lagi yang bikin penulis marah ya, penulis kan penasaran, suspensi NMAX itu kok perasaan kok nggak ada hambatannya sama sekali, dikompresinya seakan ngeslong gitu loh. Dan penulis coba amati, penulis barusan coba cari-cari video suspensinya NMAX dibongkar. Jadi cari video yang secara khusus memperlihatkan saat pernya itu dilepas. Pengen lihat kayak gimana sih hambatan pernya itu. Dan ketika dibongkar itu, fakta yang pertama adalah ya bener, skoknya NMAX itu bawaannya ya wis paling termasuk Honda ADV, Honda PCX, Honda Vario dan sebagainya, itu paling ya nggak ada bedanya. Wong teknologinya sama-sama kunonya, sama-sama jeleknya, sama-sama ketinggalan zamannya, kadaluarsa dan seterusnya lah. Barang materialnya elek, pembuatannya juga jelek. Nah, itu kelihatan jelas bahwa suspensinya itu hambatannya sangat nyisih ya, sangat-sangat nggak seimbang, sangat-sangat berat sebelah. Pemanasan dulu ya, kita beri pemanasan sedikit supaya baut ini hambatan kompresi nol, kayak nggak ada hambatannya, sementara hambatan baliknya itu ada. Entah penulis ini apes atau enggak ya, kalau dilihat di video kok hambatannya kayak terasa besar gitu loh. Tapi kalau di motor penulis lembek, gak ono, wis pokoknya elek lah wis. Jadi kalau di motor penulis itu masa ya kalau habis lewat polisi tidur, kalau boncengan bisa goyangan naik turunnya lebih dari 4 kali 5 kali, parah itu. Suspensi penulis di rumah kan penulis ada sebelumnya punya 3 motor ya, yang mengalami kejadian seperti itu adalah suspensi yang sudah bocor olinya, baru mengalami kayak kejadian kayak gitu. Sekarang juga yang DBS palsu kayaknya ya, itu juga sudah habis olinya di dalamnya, jadi ngeslong kan. Nah, kalau habis lewat polisi tidur ya ayunannya bisa banyak juga, 4 kali 5 kali. Ya sama dengan suspensi baru itu. Dan kalau misalnya ya hambatan ini dibuat besar karena nyisih, maka ya suspensi itu setiap gerakan akan makin lama makin pendek, karena ya nyisih itu nggak imbang hambatannya. Kompresinya nol, ribonnya setengah ada cukup besar gitu. Mendelepe gampang, modote susah. Memendeknya gampang, memanjangnya susah. Kalau sering kena perubahan jalan, ya otomatis makin lama makin pendek. Apalagi kalau sudah dipakai boncengan, kan jarak main suspensi makin pendek. Itu kalau dipakai kencang ya pasti mentok. Kalau sudah mentok ya wis
diadu lah, besi dengan besi, langsung getaran jalan itu langsung lari ke pantat semua. Dan yang berikutnya adalah fakta kedua, ini juga ciri parah juga. Ciri parahnya apa? Nggak ada anunya, nggak ada anginnya. Ternyata ada tabungnya tapi nggak ada anginnya. Parah ini paling top lah parah itu. Jadi tujuan suspensi pakai tabung itu memang ada beberapa macam. Yang pertama biar olinya lebih banyak. Kalau olinya lebih banyak itu lebih awet, pemakaian bisa lebih lama. Oke, itu ya sudah paling, soalnya tabungnya benar-benar fungsi, ada olinya. Jadi kalau yang NMAX sudah lumayan, mungkin ADV juga lumayan kayak gitu. Tapi parahnya gak ada angin nih. Cirinya apa? Nggak ada anginnya itu. Cirinya kalau bagian apa nih jenenge, pokoknya batangan yang di tengah-tengahnya sendiri, batangan logam yang paling tengah itu, yang teleskopiknya itu, kalau ditekan gak balik. Oke friend, sebelum kita bongkar, aja kayak gini ya. Nah, ini proses pemotongan biar Itu adalah ukuran tekanan daripada gasnya adalah 35 psi. Kita buang. Wah, itu parah itu. Parah, parah suspensi tabung itu tujuannya cek ono angin. Lah ini nggak ada udara bertekanan. Harganya 1,3 juta loh, padahal nyari suspensi aftermarket yang ada anginnya itu, yang beneran ada tabung, beneran tabungnya fungsi itu di bawah 1 juta sudah banyak, melimpah. Yang merek cukup terkenal juga, cukup populer, Scarlett itu udah banyak. Nah, ini bikin penulis curiga ini, jangan-jangan yang KYB aftermarket juga sama saja, KYB yang bukan OEM. Jangan-jangan semua KYB gitu, mau ada tabungnya mau nggak ada tabungnya, hambatannya minim, nyese. Jadi hambatannya nyese, yang ribbon ada, yang kompresi nggak ada, sehingga sama pabriknya dibuat lemah biar nggak mentok, pernya dibuat agak keras biar nggak mentok. Terus ya itu, kalau ada tabungnya nggak ada anginnya. Kayak kok begitu ya. Ada yang bilang KYB itu empuk ya. Mungkin empuk itu cuma empuk di pernya toh. Tapi kayaknya pengalaman mentok itu masih ada. Empuk tapi mentok. Ya itulah, karena desainnya Jepang ya itu ya, yang dipuji-puji orang katanya. Ahli Jepang ngerti lah, ahli pabrikan ngerti lah ya. Jadi gini, ada dua hal yang salah pada suspensi KYB ya, entah aftermarket kayaknya gitu juga. Wis anggap sama rata lah, pukul sama rata. Soalnya masa kalau kayak aftermarket dibuat beda, pabriknya podol, sama-sama jeleknya paling, nggak mungkin beda lah.
Lang ahlinya sama, ahli dalam tanda kutip ya. Jadi ada dua salahnya suspensi tabung NMAX ini. Oh ya, penulis pakai judul aja ya. Suspensi 1,3 juta, kalah bagus, kalah canggih dan menipu bila dibanding dengan suspensi yang harganya 500 ribuan sepasang. Rendah kok KYB ini. Harus ada dua hal. Yang pertama, dari sisi hambatan. Tabung, suspensi dengan tabung itu normalnya punya hambatan yang lebih tinggi daripada suspensi tanpa tabung. Yang satu karena dia volume olinya besar, lebih banyak, karena volume oli lebih banyak, dia bisa pakai hambatan lebih besar, karena hambatan ini termasuk merusak oli juga. Jadi oli itu bakal cepat rusak ketika hambatan suspensinya besar. Rusaknya itu ya sama kayak oli mesin ya. Kalau sudah rusak jadi encer, sesudah jadi encer jadi kental lagi, terus warnanya jadi keruh. Kalau warnanya sampai jadi hitam, sampai jadi abu-abu, nah itu wis sudah waktunya diganti lah. Jadi satu, hambatan suspensinya NMAX ya pastinya Honda ADV juga pastinya ya, pabrik kayak sama saja. Hambatannya nggak layak untuk disebut suspensi yang pakai tabung. Suspensi pakai tabung itu terkenal kalau misalnya di pasaran ribonan gitu ya, disetel ribon, disetel racing gitu. Jadi baliknya lama banget. Ya sebenarnya nggak butuh gitu. Ya sebenarnya yang penting hambatannya cukup lah. Tapi hambatannya yang suspensinya NMAX ini, walau sudah pakai tabung, nggak kayak suspensi pakai tabung, tapi kayak suspensi yang nggak pakai tabung. Yang kedua, gak ada angin nih, nggak ada tekanan anginnya. Jadi batangan yang di tengah itu ditekan, nggak balik, nggak mental. Padahal suspensi 500 ribuan itu balik, bisa mental. Tabung fungsi ini saya udah lepasin pernya, teman-teman bisa lihat bahwa ini rear ya, tabungnya fungsi. Kalau ini saya coba tekan, dia naik sendiri. Dan ini klik tidak berfungsi ya, klik hanya variasi saja. Tabungnya fungsi sama bisa. Suspensi harga 1,3 juta atau bahkan mungkin yang 2 juta juga sama saja. Ditekan tongkat yang tengah itu, batangan yang tengah, gak balik. Padahal suspensi ya harga 500 ribuan sepasang untuk NMAX juga, ada tabungnya, itu balik. Kalau ada tukang sekok ya, tukang yang dandani sekok itu, pasti kalau memperbaiki dibuat mental lagi. Kecuali ya dukun sekok itu ya, dukun sekok ngomong kalau balik lagi batangannya disebut salah ya. Sudah penulis bahas sebelumnya itu ya wis pengecualian lah, beda lagi ya. Ini brandnya, ini yang seperti ini. Nih katanya Rebo ngapain butuh ini ya? Ini buat apa kalau ini harus
balik lagi seperti ini itu ya. Ini kalau dipakai ceduk nggak? Kalau dibikin balik sendiri kayak gini ngapain kita kasih per? Dalamnya aja dikasih per, udah pernya jangan dikasih di luar kalau mau balik sendiri kayak gini ya. Nah, biasanya yang ada tabungnya itu ada anginnya. Tujuan anginnya itu ada, nggak sembarangan. Jadi mengapa ada anginnya? Karena angin ini fungsinya adalah untuk bikin awet kerjanya kerjanya suspensi ini biar konsisten. Karena dalam kondisi normal tanpa tekanan angin oli itu mudah berbuih. Nah, kalau sudah berbuih, hambatan suspensi itu jadi amburadul. 一回止めようか。一回止めようか。一回止めるよ。ガス入れて。はい。 Itu adalah ukuran tekanan daripada gasnya adalah 35 PSI. Jadi kadang besar, kadang kecil. Kalau pas kena udara ya nggak ada hambatannya, ngeselong. Nah, ini yang ingin dicegah dengan adanya udara tambahan di tabung. Ini juga bikin penulis curiga ya. Soalnya kan suspensinya PCX itu katanya di dalamnya ada udaranya juga, ada tekanan udaranya, tekanan anginnya. Jangan-jangan suspensinya PCX ini juga palsu ya. Penulis nggak yakin. Lawang yang KIB ada tabungnya aja nggak ada anginnya, apalagi yang punya PCX. Jangan-jangan itu cuma udara tok, nggak ada gunanya, nggak ada efeknya, malah hasilnya ya kalau sudah dipakai agak lama kecampur udara sama oli, hasilnya ya nggak karu-karuan suspensinya. Jadi mungkin kalau sudah masih jalan 5.000 km masih normal, tapi kalau sudah 10 km atau lebih wis hancur paling. Jadi iya, penulis aneh lah kalau sampai ada yang ngomong pabrikan itu suspensinya paling bagus ya. Pabrik yang motor-motor matic kelas lokal gitu ya. Kalau sport beda lagi kayaknya. Yang sport produk pinter titik. Tapi yang parah yang matic, suspensi tabung tapi nggak ada udaranya, nggak ada tekanan udara, hambatannya kecil. Padahal ya kalau suspensinya all-in ya dijelaskan bahwa hambatan suspensi itu biasanya ditingkatkan dengan tabung. Jadi mekanismenya dirancang sehingga ketika menekan maka banyak oli akan masuk ke tabungnya. Nah, ketika rebound banyak oli akan mengalir dari tabung ke dari tabung reservoir ke tabung utama. Dan untuk mengatur keras lemahnya hambatan itu bisa pakai setelan. Nah, setelan ini kalau yang suspensi aftermarket kebanyakan over gitu ya, berlebihan banget. Dibuat nol pun hambatannya masih besar. Begitu di setel banyak, langsung nggak balik gerakannya. Kalau yang kompresi sampai kayak batu, kalau yang rebound ya wis kayak dilem gitu, gak iso balik.
Ya kalau yang gitu itu berlebihan, yang nggak tahu apa maksudnya. Itu di sisi ekstrim kebalikannya dari suspensi bawaan, dari suspensi orisinil ya. Lalu mengapa kok orang itu masih ngeyel ya, ngeyel bahwa suspensi pabrikan itu masih bagus. Jadi banyak kan yang modifikasi suspensinya NMAX ini sehingga diganti pernya toh. Jadi bilang setelah diganti per ini, wah jadi enak banget, jadi nyaman banget. Ya itu mungkin karena mereka nggak pernah merasakan sendiri setelah NMAX ini diganti dengan yang hambatan dengan yang shock breakernya genah ya. Mungkin mereka ini nggak pernah merasakan naik Suzuki Spin, nggak pernah naik Honda Beat yang suspensi belakangnya diganti dengan YSS DTG, nggak pernah pakai naik Suzuki Next 2, Suzuki Next 2 yang suspensi belakangnya diganti DBS ya. Mungkin nggak pernah merasakan itu mereka, nggak tahu suspensi bagus bagaimana. Atau kalau beli suspensi ya, mereka keblondrok lagi, beli sama-sama merek KYB. Mungkin pernya lebih empuk, tapi ya hambatan shock breakernya parah, sama lah kayak yang bawaan. Masa mau beda sih, wong pabrik podo. Kalau di produk OEM-nya saja sudah ngaco ya, produk aftermarket-nya ngaco juga. Harganya 1,3 itu nggak murah, nggak murah untuk sebuah suspensi yang ada tabungnya, nggak ada setelannya. Kalau beli yang aftermarket harga segitu sudah dapat yang ada setelannya. Ya memang mungkin sama lah kayak YSS lah ya, harga ini setara YS, tapi kan itu buatan lokal, bukan impor. Kalau YSS kan impor. Jupuk badai ini kakean malah ngisi pabrik lokal ya. Jadi percuma ya modifikasi suspensi NMAX itu, cuma diganti pirit tok, tapi dalamannya enggak. Itu enggak akan maksimal itu. Pasti masih akan tersiksa itu. Enggak akan merasa nyaman banget itu. Enggak akan merasa gitu. Bahkan bisa jadi malah jadi mentok. Tapi ada yang edan juga. Ya kembali si dukun skok tadi itu. Hambatan ini dibuat makin sedikit. Jadi hambatan ribon yang asalnya agak keras itu dikurangi lagi. Ya jadi belablas ya, wes jadi makin nggak ada hambatannya, jadi makin kayak skok soak. Jadi suspensi harga 1,3 ada tabung tambahannya, itu tabung tambahannya sia-sia, mubazir. Kayak suspensi yang nggak ada tabungnya, jadi cuma menang di tampilan tok. Secara fungsi nggak ada bedanya dengan suspensi Tiger Evo yang tabungnya itu bohongan. Ya karena dari sisi umur, dari sisi manfaat itu nggak ada. Nah, tapi ya konsumen banyak yang nggak tahu, merasa itu wah itu paling top, paling pol ya. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Moga-moga videonya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.